Halo sobat muda, piye kabare? Semoga sehat selalu ya. Sepekan sudah kita tidak berjumpa, pasti kalian rindu dengan Indonesia. Program yang senantiasa mengajak kalian lebih mengenal tanah air Indonesia. Untuk menghapus rasa rindu sobat muda, di episode kali ini tim Indonesia akan mengajak kalian mengenal kota tertua di Pulau Jawa. Lalu mencari tahu sejarah Hari Bank Indonesia. Hingga mengulik nama Citayam yang sudah eksis selama 3 abad. Seru banget kan? Yuk langsung kita ke informasi yang pertama. Berbicara tentang kota tertua di Pulau Jawa, kira-kira kota apa ya yang terlintas di benak sobat muda? Semarang, Surakarta, atau Yogyakarta? Salah semua ya. Jawabannya adalah kota Salatiga. Uniknya, di balik nama yang terdengar sederhana itu, tersembunyi kisah panjang yang berawal dari sebuah prasasti kuno pada tahun 750 Masehi loh. Lantas seperti apa ya sebenarnya asal-usul kota Salatiga? Menelusuri sejarah awal mula berdirinya Salatiga, kita harus menengok ke masa lebih dari 12 abad yang lalu. Pada saat itu, di kawasan yang kini menjadi kota Salatiga, telah berdiri sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Hampra. Nama inilah yang tercatat dalam sebuah peninggalan bersejarah bernama Prasasti Plumpungan, yang hingga kini masih dapat ditemukan di kawasan Kauman Kidul. Prasasti Plumpungan menjadi sumber terpenting dalam menelusuri sejarah awal Salatiga ya sobat muda. Berdasarkan hasil kajian para ahli epigrafi, prasasti tersebut menuliskan bahwa pada tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi, wilayah Hampra ditetapkan sebagai daerah perdikan atau swatantra. Penetapan inilah yang kemudian menjadi dasar penentuan hari jadi kota Salatiga. Pada saat itu, status tersebut merupakan sebuah kehormatan besar. Daerah yang memperoleh status perdikan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak atau upeti kepada penguasa. Menurut kajian sejarah resmi kota Salatiga, wilayah Hampra diduga memperoleh status perdikan pada masa pemerintahan penguasa yang dikenal dengan nama Raja Banu. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci jasa apa yang diberikan masyarakat Hampra pada saat itu, namun penetapan status tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki arti penting sejak masa awal peradaban di Jawa Tengah. Kerennya, di bagian awal prasasti terdapat sebuah kalimat yang masih dikenal hingga sekarang oleh masyarakat Salatiga. Kalimat tersebut berbunyi, Srir Astu Swasti Prajabyah, yang memiliki arti, semoga rakyat sekalian memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Menariknya, kalimat yang ditulis lebih dari 1200 tahun lalu itu kini menjadi semboyan resmi kota Salatiga. Lantas dari mana ya asal nama Salatiga? Hingga kini belum ditemukan sumber tertulis kuno yang dapat menjelaskan secara pasti kapan nama Hampra berubah menjadi Salatiga. Namun di tengah masyarakat hidup sebuah legenda yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Legenda tersebut berkaitan dengan Ki Ageng Pandanaran, tokoh yang dikenal dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Semarang dan sekitarnya. Menurut cerita rakyat, dalam sebuah perjalanan, Ki Ageng Pandanaran bertemu dengan 3 orang yang berniat merampas harta miliknya. Ketiga orang tersebut kemudian dianggap melakukan 3 kesalahan besar. Sebagai penanda peristiwa, di lokasi tersebut terdapat 3 buah selo atau batu besar. Masyarakat kemudian menyebut kawasan tersebut dengan nama Selotigo, yang dalam bahasa Jawa berarti 3 batu. Seiring berjalannya waktu, penyebutan Selotigo lambat laun berubah menjadi Salatiga. Istilah ini kemudian diyakini menjadi salah satu versi asal-usul nama Salatiga yang masih dikenal hingga sekarang. Meskipun demikian, para sejarawan menempatkan kisah ini sebagai legenda rakyat, sementara dasar historis berdirinya Salatiga tetap merujuk pada Prasasti Plumpungan. Terlepas dari asal namanya, Salatiga memang memiliki letak yang sangat strategis sejak masa lampau. Berada di kaki Gunung Merbabu dengan tanah yang subur dan sejuk, kawasan ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Letaknya yang berada di jalur penghubung antara wilayah Jawa juga membuat kawasan ini terus berkembang dari masa ke masa. Sobat muda,
Memasuki era kolonial Belanda, Salatiga kembali mendapatkan peran penting sebagai kawasan peristirahatan bagi orang-orang Eropa. Berbagai bangunan pemerintahan, tempat ibadah, dan permukiman bergaya kolonial mulai dibangun. Jejaknya masih dapat ditemukan hingga saat ini di berbagai sudut kota Salatiga. Kini, Salatiga tumbuh menjadi kota yang dikenal dengan keragaman masyarakatnya dan kehidupan toleransi yang telah menjadi bagian dari identitas. Berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda hidup berdampingan di kota ini. Sobat muda, kita bisa melihat bahwa Salatiga bukan sekadar sebuah nama, melainkan sebuah kota yang menyimpan jejak sejarah lebih dari 1.200 tahun dan terus menjadi bagian dari perjalanan panjang peradaban di Tanah Jawa hingga hari ini. Sejauh mana kita menerjemahkan nilai-nilai tokoh pewayangan dalam konteks hari ini? Saya akan membahasnya dengan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Wayang ini kan memberikan suatu gambaran mengenai kehidupan manusia, Mas ya. Jadi kita bisa memilih mana yang menjadi renungan, referensi kita di dalam menghadapi tokoh-tokoh yang punya citra yang kemudian dimaknai oleh pujangga yang notabene adalah mewakili masyarakat, sehingga kita bisa menempatkan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saksikan podcast Nusantara setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di DAI TV.